Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Kusumawardhani dari Prodi PGSJ 02 NPM 20540052. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen mengajar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang instrumen mengajar. Secara umum, yang dimaksud dengan instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Dalam penelitian, instrumen dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel dalam penelitian untuk kebutuhan penelitian. Sedangkan dalam bidang pendidikan atau pelatihan, instrumen digunakan untuk mengukur prestasi peserta. Faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau berpengaruh pada hasil pendidikan atau pelatihan, perkembangan hasil belajar peserta, keberhasilan proses belajar mengajar video, suara, atau pengajar, dan keberhasilan pencapaian suatu program di kelas tertentu. Macam-macam instrumen yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, RPL, 2 Silambus, 3 LKPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang RPP. RPP pada hakikatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan apa yang dilakukan dalam pembelajaran. Dengan demikian, rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran atau suatu perkiraan atau proyeksi guru mengenai seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan baik oleh guru atau murid, terutama dalam kaitannya pembentukan kompetensi. Yang kedua, silambus. Silambus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang menyakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Silambus ditentukan berdasarkan standar isi yang di dalamnya berisikan identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau SK, dan kompetensi dasar KT. Materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan menjawab masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi apa yang harus dicapai siswa sesuai yang dirumuskan oleh standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Yang kedua, kompetensi pokok atau pembelajaran apa yang harus dibahas dan dipelajari peserta didik untuk mencapai standar isi. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran apa yang harus diskenariokan oleh guru sehingga peserta didik mampu berinteraksi dengan sumber-sumber pembelajaran. Yang ketiga, indikator apa yang dirumuskan untuk mengetahui ketercapaian KT dan SK. Yang kelima, bagaimana cara mengetahui ketercapaian kompetensi berdasarkan indikator sebagai acuan dalam menentukan jenis dan aspek yang akan dinilai. Berapa lama yang diperlukan untuk mencapai standar isi tertentu. Yang keenam, sumber belajar apa yang dapat diberdayakan untuk mencapai standar isi tertentu. Yang keempat, PROMES atau program semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program
Semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Yang kelima, program tahunan atau prota. Merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran dimulai, karena merupakan pengembangan bagi program-program berikut. Program tahunan adalah rencana menentukan atau menetapkan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Dalam program perencanaan menetapkan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar yang harus dicapai disusun dalam program tahunan. Demikian, penyusunan program tahunan pada dasarnya adalah menetapkan jumlah waktu yang tersedia dalam setiap kompetensi dasar. Komponen program tahunan sebagai berikut. 1. Identifikasi. 2. Standar kompetensi. 3. Kompetensi dasar. 4. Alokasi waktu. Dan 5. Keterangan. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi pembelajaran dapat pada dasarnya dilakukan untuk menilai hasil belajar peserta didik, sehingga dalam evaluasi dilakukan penilaian atau pengukuran terhadap kemampuan peserta didik. Dalam mengevaluasi ada banyak teknik yang dapat dipilih dan dilakukan oleh guru. Teknik evaluasi ada 2 macam, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan teknik non-tes biasanya dilakukan untuk menilai sikap, tingkah laku, dan kepribadian peserta didik selama kegiatan belajar mengajar di kelas. Jenis-jenis instrumen dalam evaluasi pembelajaran ada 2, yaitu tes objektif dan tes non-objektif. Tes objektif dibagi menjadi 4, yaitu meliputi soal pilihan ganda, pilihan benar salah, menjodohkan, dan isi yang singkat. Sedangkan tes non-objektif berbentuk uraian panjang. Dalam penulisan artikel ini bertujuan untuk membahas bagian cara menggunakan instrumen evaluasi pembelajaran yang baik, objektif dan non-objektif. Cukup sekian penjelasan yang telah saya sampaikan mengenai instrumen pengajar. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.